Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mengenai materi pemanasan global dan dampaknya pada pembelajaran fisika kelas 11 yang disusun oleh Natia Silvianti. Apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global ialah kondisi di mana bumi mengalami peningkatan suhu dan iklim secara ekstrim dan berlebihan, serta bersifat menyeluruh. Peningkatan suhu secara berlebihan ini diakibatkan oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Nah, kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama itu akan semakin menumpuk di atmosfer. Nah, terutama gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 inilah yang menjadi biang keladi dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan meningkatnya gas karbon dioksida atau CO2, kemudian metana, kemudian nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer. Nah, gas karbon dioksida itu sendiri disebabkan karena banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, penggunaan sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Kemudian bagaimana proses terjadinya dari efek rumah kaca ini? Nah, pertama, sinar matahari yang mencapai atmosfer bumi sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Kemudian yang kedua, sebagian panas matahari akan diperoleh dan diserap oleh tanah dan laut sebagai penghangat bumi. Kemudian yang ketiga, panas dari bumi itu akan kembali terpancar ke luar angkasa. Nah, yang keempat, panas yang dipancarkan bumi itu terperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, yang kelima, aktivitas-aktivitas manusia seperti pembakaran menggunakan bahan bakar fosil, kemudian membuka lahan pertanian dengan membakar lahannya. Nah, itu tuh akan meningkatkan gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian akhirnya yang keenam itu akan menyebabkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian, nah, apa saja sih penyebab dari pemanasan global itu? Nah, yang pertama itu adalah meningkatnya karbon monoksida. Nah, penyebab utama ini adalah semakin banyaknya emisi gas yang dihasilkan kendaraan bermotor itu semakin banyak. Jumlah kendaraan sekarang ini semakin banyak, membuat emisi gas buang yang kedua, penyebab itu gas buang industri. Nah, sudah bukan rahasia umum lagi ya bahwa dunia industri adalah yang paling banyak menyumbang penyebab dari pemanasan global di dunia. Seluruh limbah yang dihasilkan oleh dunia industri itu rasa-rasanya ikut menyumbang untuk meningkatkan gas rumah kaca. Nah, gas buangnya yang mengarah langsung ke atmosfer dan limbah cair sisa produk yang banyak dialirkan ke sungai bahkan ke laut justru mematikan ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu luas hutan yang terus-terus berkurang. Penyebab utama pemanasan global yang lainnya itu ya salah satunya ini adalah hutan yang lama-kelamaan itu terus berkurang. Hutan yang berkurang itu akan membuat karbon dioksida semakin menumpuk karena tidak ada lagi yang mampu mengubah karbon dioksida ini menjadi oksigen. Nah, penumpukan karbon dioksida ini selain memberi efek buruk terhadap keadaan atmosfer, juga memberi efek buruk untuk kehidupan manusia secara langsung, yakni bisa menyebabkan pencemaran udara dan sesak
sih bahaya dan dampak dari pemanasan global ini? Yang pertama yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim dan cuaca. Nah, pemanasan global itu mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Nah, perubahan iklim membuat terjadi perubahan musim, juga siklus musim di berbagai wilayah bumi. Nah, eh, jadi siklusnya tuh menjadi tidak tentu. Kemudian hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini dampak pergantian musim ini akan sangat berdampak untuk bidang pertanian dan peternakan. Kemudian yang kedua, es di kutub utara dan selatan itu mencair. Nah, sebagian besar area kutub utara dan kutub selatan itu kan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Nah, pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan itu mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus-menerus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas yang luar biasa. Selain itu, percepatan mencairnya es ini akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan itu kehilangan habitatnya. Kemudian yang ketiga itu permukaan air laut yang akan semakin naik. Nah, es yang mencair di kutub utara dan selatan itu akan mengalir menuju laut. Kemudian pada akhirnya permukaan air laut itu akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20 permukaan air laut itu telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut itu akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi itu akan semakin berkurang. Nah, kemudian ekologis yang terganggu. Nah, pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, tetapi berdampak juga kepada hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan dan tumbuhan, banyak terutama hewan ya, akan bermigrasi gitu ke tempat lain. Kemudian tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah pun bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi pemanasan global ini? Nah, yang pertama, jadi cara mengatasi pemanasan global ini dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia ya. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik, mengacu pada pengertian pemanasan global yang telah tadi disebutkan. Nah, ini adalah beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu sudah menjadi kebutuhan manusia yang sangat penting ya pada saat ini. Namun kita sering lupa bahwa asap dari kendaraan bermotor itu menyumbang karbon dioksida yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, polusi udara itu akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua itu menjaga kelestarian alam. Nah, eksploitasi hasil alam yang berlebihan itu akan lebih banyak merugikannya daripada keuntungannya gitu ya. Penebangan, kemudian pembakaran hutan untuk membuka lahan itu sudah seharusnya itu dikendalikan ataupun dihentikan gitu ya. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Kemudian yang ketiga itu adalah mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele ya, namun dampaknya itu sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik yang dapat mengeluarkan panas
Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia itu menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik kita itu akan menjadi lebih hemat energi ya, dan hemat biaya juga tentunya. Kemudian mengendalikan limbah. Nah, limbah ini dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari itu terperangkap ya di atmosfer tadi. Kemudian dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Nah, bersahabatlah dengan alam dan hidup selaras dengan alam, maka akan membuat bumi kita tersenyum. Itulah video pembelajaran mengenai pemanasan global dan dampaknya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.